Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Hardianto, dengan NIM 221041784. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester tahun akademik 2023-2024 dengan mata kuliah pemasaran agribisnis yang dengan dosen pembimbingnya Ibu Rikola Dewi SEMM. Yang pertama, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Riset pemasaran memainkan peran kunci dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa riset pemasaran sangat penting dalam konteks ini. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Riset pemasaran membantu perusahaan agribisnis memahami siapa target konsumen mereka, apa kebutuhan dan preferensi mereka, serta bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kedua, segmentasi pasar. Dengan melakukan riset pemasaran, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan demografi, perilaku, atau preferensi. Segmentasi ini memungkinkan perusahaan untuk menargetkan kampanye pemasaran yang lebih tepat, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan efisiensi strategi pemasaran. 3. Analisis persaingan. Riset pemasaran memungkinkan perusahaan untuk memahami posisi kompetitor, strategi mereka, serta kekuatan dan kelemahan mereka. Informasi ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang diferensiasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang dapat menonjol di pasar yang kompetitif. 4. Pengembangan produk. Riset pemasaran menyediakan data yang diperlukan untuk mengembangkan produk, seperti preferensi rasa, kemasan, dan harga yang diinginkan konsumen. Dengan memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen, perusahaan agribisnis dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Yang kelima, peramalan permintaan. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat memperoleh informasi tentang tren permintaan dan fluktuasi musiman. Ini membantu dalam perencanaan produksi, pengelolaan inventaris, dan penyesuaian strategi pemasaran untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Secara keseluruhan, riset pemasaran memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berbasis data, yang sangat penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil di pasar agribisnis yang dinamis dan sering sekali sangat kompetitif. Lalu, untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Berikut ada beberapa metode riset pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama, survei. Survei melibatkan pengumpulan data dari sekelompok responden atau melalui kuesioner atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara langsung, face-to-face, telepon, atau online. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tatap muka dengan satu orang responden untuk menggali informasi lebih dalam tentang pandangan, motivasi, dan pengalaman mereka. Yang ketiga, focus group discussion atau FGD. FGD melibatkan diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh moderator untuk mengeksplorasi pandangan dan pendapat peserta mengenai suatu topik tertentu. Yang keempat, observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau situasi tanpa mengintervensi. Ini bisa berupa observasi langsung di lapangan atau penggunaan perangkat teknologi. Kelima, analisis data sekunder. Analisis data sekunder menggunakan data yang telah ada sebelumnya, seperti laporan industri, data pemerintah, dan studi akademis. Yang keenam, eksperimen. Eksperimen melibatkan manipulasi variabel untuk mengamati efek terhadap variabel lain. Dalam pemasaran agribisnis, ini bisa melibatkan uji coba produk baru atau kampanye pemasaran di pasar tertentu. Terus yang ketujuh, studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap kasus atau situasi tertentu, seringkali untuk menggali pelajaran atau wawasan yang relevan. Yang ke-8,
Data mining. Data mining melibatkan analisis besar-besaran dari data untuk menemukan pola dan hubungan yang berguna, seringkali menggunakan perangkat lunak, statistik, dan algoritma. Kemudian, soal nomor 3, bagaimana analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agribisnis. Penerapan analisis PESTEL dalam strategi pemasaran agribisnis. Yang pertama, politik. Jika pemerintah memberikan subsidi untuk produk organik, perusahaan agribisnis dapat menyoroti aspek organik dari produk mereka yang dalam kampanye pemasaran. Yang kedua, ekonomi. Dalam kondisi resesi, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan harga produk atau menawarkan paket promosi untuk menarik konsumen dengan daya beli yang lebih rendah. Yang ketiga, sosial. Jika ada tren meningkatnya minat pada makanan sehat, perusahaan dapat meluncurkan produk baru untuk menekankan manfaat kesehatan atau label organik. Yang keempat, teknologi. Dengan kemajuan dalam teknologi irigasi, perusahaan bisa mengadopsi teknologi tersebut untuk meningkatkan hasil panen dan kemudian mempromosikan kualitas produk yang lebih tinggi sebagai hasil dari teknologi tersebut. Yang kelima, lingkungan. Jika perusahaan menerapkan metode pertanian berkelanjutan, mereka bisa mempromosikan praktik ini sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik konsumen yang lebih peduli lingkungan. Yang keenam, legal. Memastikan bahwa semua produk mematuhi peraturan lokal mengenai keamanan pangan dan label, dan mengkomunikasikan kepatuhan ini kepada konsumen sebagai bagian dari strategi pemasaran. Lalu untuk soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan strategi diferensiasi produk dalam agribisnis dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi ini. Yang pertama, kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada pesaing seperti rasa yang superior, kesegaran, atau nutrisi yang lebih tinggi. Contoh implementasinya, produk organik. Sebuah perusahaan pertanian dapat mengembangkan produk organik yang bebas dari pestisida dan bahan kimia sintetis. Misalnya, petani sayuran organik dapat menonjolkan kualitas dan keamanan produk mereka dengan sertifikasi organik yang diakui dan memasarkan produk mereka dengan label 100% organik di supermarket. Kedua, inovasi produk. Mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dengan fitur atau manfaat inovatif yang tidak tersedia dari pesaing. Contoh implementasi, varietas baru. Perusahaan pertanian dapat mengembangkan varietas buah atau sayuran baru yang memiliki rasa lebih manis atau tahan lebih lama. Misalnya, pengembang mungkin menciptakan varietas tomat yang tahan lama dan tidak mudah busuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk. 3. Kemasan. Menciptakan kemasan yang menarik, fungsional, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh implementasi, kemasan ramah lingkungan. Perusahaan agribisnis dapat menggunakan kemasan yang dapat terurai secara hayati atau daur ulang untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Misalnya, menggunakan kemasan kertas daur ulang untuk produk buah segar atau sayuran. Yang keempat, sertifikasi dan label. Mendapatkan sertifikasi atau label khusus yang menunjukkan kualitas atau fitur unik produk seperti organik, bebas gluten, atau fair trade. Contoh implementasinya, sertifikasi fair trade. Sebuah perusahaan kopi yang dapat memperoleh sertifikasi fair trade untuk memastikan bahwa produk mereka diproduksi dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan standar perdagangan yang adil. Ini menarik konsumen yang peduli dengan keadilan sosial dan lingkungan. Lalu yang kelima, asal-usul dan cerita produk. Menceritakan asal-usul produk dan bagaimana produk tersebut diproduksi dengan menekankan keunikan dan nilai budaya atau lokal. Contoh implementasi produk lokal. Perusahaan pertanian memproduksi madu lokal dapat mempromosikan produk mereka dengan cerita tentang tradisi pembuatan madu di daerah tertentu dan manfaat unik dari bunga lokal
yang digunakan sehingga menciptakan nilai tambah dan koneksi emosional dengan konsumen. Lalu untuk soal nomor 5, bagaimana peran digital marketing dalam memasarkan produk agribisnis dan apa saja strategi digital marketing yang dapat digunakan? Peran digital marketing dalam agribisnis yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Digital marketing memungkinkan perusahaan agribisnis untuk menjangkau konsumen di lokasi geografis yang lebih luas, termasuk pasar internasional tanpa batasan fisik. Yang kedua, memperkuat branding. Melalui kampanye digital, perusahaan dapat membangun dan memperkuat merek mereka dengan menyampaikan nilai-nilai cerita dan keunggulan produk secara konsisten. Yang ketiga, menargetkan konsumen dengan lebih akurat. Platform digital memungkinkan pemanfaatan data dan analitik untuk menargetkan audiens dengan kriteria yang lebih spesifik, seperti demografi, minat, dan perilaku. Dan yang keempat, interaksi dan engagement. Digital marketing memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen melalui berbagai saluran yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, pengukuran dan analisis. Platform digital menyediakan alat analitik yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas kampanye mereka dan membuat keputusan berbasis data. Lalu untuk strategi digital marketing yang dapat digunakan dalam agribisnis, yang pertama melalui website dan e-commerce. Membangun situs web yang inovatif dan menarik dengan fitur e-commerce untuk memungkinkan konsumen membeli produk secara online. Yang kedua, search engine optimization atau SEO. Optimalisasi situs web dan konten yang meningkatkan peringkat di mesin pencari seperti Google sehingga lebih mudah ditemukan oleh konsumen potensial. Yang ketiga, social media marketing. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk membagikan konten dan interaksi dengan audiens dan menjalankan iklan berbayar. Yang keempat, yaitu email marketing. Mengirimkan email yang terpersonalisasi kepada pelanggan dan prospek untuk menginformasikan tentang produk baru, promosi, dan berita perusahaan. Lalu yang kelima, konten marketing. Menghasilkan dan mendistribusikan konten yang bermanfaat dan relevan untuk mencari dan mempertahankan audiens. Kemudian yang keenam, pay per click atau PPC advertising. Menggunakan iklan berbayar di mesin pencari dan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang relevan dengan lebih cepat. Lalu yang ketujuh, yaitu influencer marketing. Bekerja sama dengan influencer atau blogger yang memiliki audiens yang relevan untuk mempromosikan produk agribisnis. Lalu untuk soal nomor 6, yaitu apa saja metode yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran agribisnis dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Beberapa metode pengendalian pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis serta penerapannya dalam praktik. Yang pertama, pengukuran kinerja pemasaran. Lalu yang kedua, menganalisis penjualan dan data pasar. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi kampanye pemasaran. Yang kelima, pemantauan kompetitor. Keenam, anggaran pemasaran dan pengendalian biaya. Lalu yang terakhir, pengendalian kualitas produk. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.